kibain. Isim mansub, iya, isim mutsanna dia. Nah, tapi kenapa tidak kita tuliskan di sini rokibani? Karena dia mansub, berarti tanda nasab isim mutsanna apa? Ya, mantap. Berarti harus dia rokibaini. Berarti di sini rokibaini sebagai apa? Sebagai hal. Mana sahibul halnya? Zaidun dan Muhammad. Dari mana ditahu Zaidun dan Muhammad? Langsung dua-duanya diterangkan. Karena dia bentuknya isim mutsanna. Apa terjemahannya? Yang kealahuannya. Zaid dan Muhammad telah datang dalam keadaan keduanya berkendara. Pampas bi? Dan jaling? Dan jaling ini. Baru pikir sudah jawab baru masuk ya. Nah, apa yang dipahami di sini? Jadi hal itu harus apa? Nakirah atau ma'rifah? Harus nakirah. Kalau berubah jadi ma'rifah bukan hal namanya. Kemudian sahibul halnya nakirah atau ma'rifah? Harus ma'rifah. Kalau nakirah sahibul halnya bukan juga hal. Paham dan tutup? Dan tutup. Coba bisa begini dan tutup. Ja'a sama yang di atas ya. Mau kita harokat tapi itu huruf ianya. Ja'ah waladun baki ada huruf ianya. Mau diharokati apa itu? Kalau di atas tadi bakian. Yang di bawah pas. Nah, ini nanti dia ya. Nah, sekarang kenapa tidak bisa dibaca nasab? Padahal dia nakirah. Dan itu. Kenapa dia tidak bisa dibaca nasab ini baki sebagaimana contoh di atas padahal dia nakirah? Kan bisa jadi dia sebagai hal. Datang Zaid dalam keadaan dia menangis. Kan bisa seperti itu. Tapi kenapa tidak bisa dibaca nasab dia? Hasan. Pas. Sebentar ini di rumah baru banyak tanyanya. Abu Tirafi? Udah. Ya kita lagi sapri lagi meneliti. Diganggu konsentrasi nah. Padahal tadi mau tak dan apa tapi diganggu. Pak Firman? Pasalnya mana? Kenapa tidak dibaca nasab itu bakinya? Syarat apa yang terpenuhi yang kesembaran? Jangan sampai bisik-bisikan jika kita perjelas yang mananya? Yang mana situ? Waladunnya apa? Ma'rifah. Apa jadi kalau bukan ma'rifah dia? Syaratnya apa kalau harus dia hal? Apanya yang sebelumnya? Sahibul halnya harus ma'rifah. Sementara waladun itu nakirah. Berarti tidak terpenuhi syarat yang keberapa? Yang ketiga. Bisa jadi balik-balik ya. Bahwa syarat yang penting itu syaratnya. Berarti sudah bisa dijawab ya. Seandainya kita masukkan di sini alif lam. Ja'a al walad. Kenapa hilang tanwinnya? Jangan sampai ada protes lagi. Karena ada alif lam. Ja'al waladu. Baki mau dibaca apa itu? Bakian. Mau dibaca bakian. Berarti terjemahnya apa? Anak laki-laki itu datang dalam keadaan bersedih. Kalau tadi terjemahnya yang tadi ja'a waladun bakiun, ya anak kecil yang sedang menangis itu telah datang.
Kalau seandainya kita lagi masukkan sini alif lam pada kata al-baqi, bisa dibaca nasab itu al-baqinya? Bisa di-i'rab sebagai hal? Kenapa? Siapa ini yang ikut-ikutan bicara? Benjaling, ini nih. Saya hapus gitu ini supaya. Jadi jaa al-waladu al-baqi. Al-baqinya bisa kita anggap dia sebagai hal? Bentuk tuh? Bisa? Bisa tidak? Sudah tadi kita hapus tadi al-waladunya jadi waladun. Jaa waladun baki. Kan enggak bisa jadi hal. Sekarang jaa al-waladu al-baki. Bisa? Enggak bisa. Kenapa? Apa alasannya? Masing-masing harus punya dalil. Apa kita dalil tak kenapa bilang itu enggak bisa beramal sebagai hal? Jangan lihat buku. Nah bala-bala aja gitu Pak Isha. Pas. Pak Abdurrahman, bisa tidak ja'al waladu al-baqi dibaca al-baqian, ditambahkan alif lam pada kata al-baqi. Tadi kan kita hilangkan alif lamnya, ja'a al-waladu Nah sekarang kita tambahkan alif lam pada kata baqi. Bisa tidak dibaca bakian, al-baqiyah? Sapri? Tidak. Kenapa? Tidak paham Kak? Bukan itu jawabannya. Memang sahibul halnya harus ma'rifah. Sahibul hal ini kan asalnya kan al-waladu. Ini memang dia harus ma'rifah. Tapi sekarang kenapa al-baqi tidak bisa dibaca nasab sebagai hal? Hampir nih yang benar. Karena halnya ma'rifah, berarti batal, bukan hal lagi. Paham ya? Berarti apa dia cara bacanya? Sesuaikan ini. Al-baqi. Sebagai apa? Nanti di pembahasan selanjutnya. Belajar terus di MHN. Ini ya. Siapa yang sembunyi? Sini-sini kesini kita kuliah kayak orangnya. Siapa lagi nama tak? Siapa? Tidak ada di sini. Kita dari swasta namanya. Yang tulisan pulpen dihilangkan di sini. Dilupai. Jangan kita begitu. Usama itu tidak ada orangnya. Paham hal ya? Jadi hal itu syaratnya harus apa? Harus nakira. Kalau ma'rifah berarti batal. Dia tidak boleh jadi hal. Sahibul halnya harus apa? Yang diterangkan keadaannya harus apa? Harus ma'rifah. Kalau nakira berarti tidak boleh dia jadi hal. Bisa dipahami ini? Kalau dalam Al-Quran itu apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Hanya saja di sini Qur'anannya apa namanya? Atau nanti ya, karena ada yang diperselisihkan di situ. Yang wala tamshi fil ardi maraha. La tamshi fil ardi maraha. Yang mana situ halnya kira-kira? Ditulis di atas? Mana Ismail ini?
Dahulukan dulu ini. Jam tugas. La tamshi fil ardi maroha. Mulai dari awal yang di paling depan, lanya, la apa namanya? La apa namanya itu? La an-nahiyah. Apa tugasnya la an-nahiyah? Menjazm satu fi'il. Berarti yang mana fi'ilnya situ yang dijazm? Tamshi. Apa tanda jazmnya? Sukun. Sukun. Nah kasrat akhirnya? Apa tanda jazmnya? Sudah benar, itulah la nahi. La nahiyah. Fi'il mudhari'nya setelah la, tamshi. Pertanyaannya, apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Berselisih. Kalau kita tafsirkan apa? Kalau Pak Isa hadfun nun, penghilangan huruf nun. Sebutun nun kita tidak ada huruf nun di situ. Ibnu, penghilangan huruf ya. Kenapa ditahu huruf ya yang hilang? Mana kasrah? Mantap. Ya yang hilang. Dari kata yamshi, tapi ianya diganti jadi ta. La tamshi. Jangan kamu berjalan. Fil ardi, di muka bumi, marohan, sombong. Marohan sebagai apa? Hal. Muncul pertanyaan, mana sahihul halnya? Mustatir. Mana? Siapa nama talai Pak? Penjelaskan. Mustaqim. Mana sahihul halnya itu? Al-ardi. Tidak benar syarat Pak? Ditamshi. Mana? Jelas kita tamshinya. Mustatir, takdiruhu, la'uha, lahuwa. Yang mana sahibul halnya? La tamshi fil ardi maroha. Jadi pada kata tamshi di situ mustatir, takdiruhu anta. Huruf ta yang di awal itu sahib halnya. Anta itu kalau ditanya ma'rifah atau nakirah? Kenapa ma'rifah? Dhamir. Berarti di situ terjemahnya apa? Jangan kamu marah, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Paham ya? Paham hal ya? Mudah jihal? Mudah sepi? Nanti saya kasih masuk di grup contoh-contohnya. Iya, tapi jangan langsung dijawab ya, teliti dulu baik. Seperti Mikdad tahu, sampai lamanya dia teliti sekarang belum menjawab. Ya Abu Abdillah juga, dah lihati saja. Tidak tahu kenapa di tangan tidak bisa mengetik. Mungkin lagi meneliti, biasa saya kasih udur. Sampai sekarang tidak menjawab. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ya bertanya, nanti dijawab setelah azan. Ya. Hal itu harus selalu fi'il. Hal harus selalu fi'il. Dari contoh yang di atas itu bakian, rokibaini, marohan, isim atau fi'il? Fi'il. Ada fi'il yang ditanwin? Tidak fokus juga. Abu Tirafi? Dari pengertian tadi hal, apa pengertiannya hal? Al-ismu al-mansub. Iya. Bukan al-fi'lu al-mansub. Abu Tirafi? Bisa ada hal, bisa ada
Kalau ada hal harus ada sahibul hal, begitu. Oh, dalam setiap kalimat, iya bisa ada hal, tergantung kalimatnya apa. Iya. Karena hal ini dia hanya datang untuk menjelaskan apa yang samar. Ja'a Zaid, Zaid telah datang. Samar ini atau tidak? Kan kita biasa masih bertanya, dia naik apa? Dalam keadaan apa dia ke sini? Ya? Nah, siapa ini yang bertanya? Oh, Dayat. Bisa. Iya. Pandi mau bertanya? Pandi, gas terus Pandi. Ahwatnya? Insyaallah pada salat isya kita lanjut tamyiz sama mustatna. Pak Isa, ada pertanyaan Pak Isa? Hah? Sudah isya Pi? Iya Pak Saleh? Iya. Bagaimana caranya kalau ada hal tidak ada yang diterangkan keadaannya? Hah? Wajib. Sudah satu paket nih. Sama mubtada ada khobar, fi'il ma'lum ada fa'il. Sahibul hal harus ada hal harus ada sahibul halnya. Sudah tadi bila yang diterangkan keadaannya. Sahib pelaku. Pelaku keadaan, pemilik keadaan. Tidak ada, sebentar kita lanjut.